Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Adel Petasik dari kelas Ganjil. Dan pada saat ini saya akan mengulas sebuah buku untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Jenny. Baik, buku yang akan saya ulas adalah buku yang berkaitan dengan bidang bisnis atau manajemen. Dan dalam mengulas sebuah buku, kita melihat dari beberapa aspek, mulai dari identitasnya, lalu orientasinya, lalu tafsirannya, dan banyak lagi. Jadi kita langsung saja masuk ke poin A, identitas buku. Buku yang saya ulas, teman-teman bisa lihat di layar, covernya seperti ini ya, adalah sebuah buku elektronik. Kalau teman-teman mau download, saya akan sertakan linknya di bawah di deskripsi. Teman-teman bisa download secara gratis. Ini adalah buku elektronik yang berjudul, sudah jelas di situ judulnya, Pengantar Bisnis. Lalu ditulis oleh Dr. Dorothea Wahyu Aryani SEMT. Dan warna covernya, teman-teman bisa lihat warna covernya ada warna merah, orange, kuning, biru, dan hitam. Lalu penerbitnya ada tertulis di bawah, diterbitkan oleh penerbit Universitas Terbuka. Lalu kita lihat identitas lainnya, mulai dari lingkup penerbitan dan bahasa yang digunakan. Jadi dalam buku ini sudah sangat jelas bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan lingkup penerbitannya adalah nasional, karena buku ini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa atau mereka yang bergelut dalam bidang ekonomi bisnis di kampus-kampus atau universitas yang ada di Indonesia. Lalu tahun penerbitan sudah sangat terperinci sekali, dituliskan bahwa buku ini diterbitkan 2 kali, yaitu edisi pertamanya pada bulan September tahun 2014 dan edisi keduanya pada bulan Juni tahun 2015. Lalu hak cipta sangat jelas di atas dikatakan bahwa hak cipta dan hak penerbitan dilindungi undang-undang yang ada pada Universitas Terbuka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Lalu jumlah halamannya 610 halaman ya. Tapi jika teman-teman membuka PDF, di situ ada sebenarnya 621 halaman. 610 halaman ini tidak termasuk dengan cover dan lain-lain, hanya bagian isinya. Jadi jika kita masukkan cover dan lain-lain, jumlah halamannya berjumlah 621 halaman. Lalu nomor ISBN di situ sangat jelas, 97899011892. Jadi buat teman-teman yang masih awam atau baru pertama kali mendengar kata nomor ISBN ini singkatan dari International Standard Book Number atau nomor buku standar internasional, di mana nomor ini memiliki fungsi untuk memberikan identitas tersendiri kepada sebuah buku, karena setiap buku memiliki nomor ISBN yang berbeda-beda. Dan ini juga mempunyai fungsi untuk memberikan kemudahan kepada distributor buku untuk mengedarkan buku mereka di pasaran. Jadi itu adalah beberapa identitas buku. Lalu kita masuk ke B, orientasi buku ini ya. Jadi buku yang berjudul Pengantar Bisnis ini ditulis oleh Dr. Dorothea Wahyu Aryani SEMT ya. Teman-teman bisa lihat fotonya di layar. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 3 April 1971 dan beliau merupakan seorang akademisi dan pengajar wanita yang cukup banyak menulis buku. Jadi bukan cuma buku ini saja yang ditulis, tapi ada beberapa buku lain yang sudah selesai ditulis atau mungkin masih dalam proses penulisan. Seperti contohnya buku yang diantaranya buku berjudul Manajemen Operasi Jasa, lalu Hubungan Industrial, Manajemen Kualitas, dan masih banyak lagi. Lalu beliau mendapat gelar SE-nya. Kita sekarang melihat latar belakang pendidikan beliau. Beliau mendapat gelar SE-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, lalu gelar MT-nya di Institut Teknologi Bandung, dan gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada. Jadi latar belakang pendidikan beliau kita tidak perlu ragukan lagi. Lalu buku ini sendiri ditulis dan dikhususkan untuk kalangan mahasiswa yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bisnis, bagaimana operasi bisnis, dan bagaimana mengelola bisnis. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa lingkup penerbitan buku ini adalah nasional, karena memang dikhususkan hanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia yang bergelut dalam bidang bisnis atau yang berkaitan dengan bisnis dan manajemen. Kita ke poin selanjutnya, yaitu tafsiran. Buku ini terdiri dari 9 bab ya, atau dalam buku ini ditulis modul, dan saya akan menafsirkan bab per bab agar kita bisa melihat secara lebih terperinci. Dimulai dari bab 1. Pada bab 1 menjelaskan pengertian dasar bisnis kewirausahaan dan lingkungan bisnis ya. Jadi di sebelah kanan itu adalah nampak dari bukunya. Jika teman-teman buka,
bab 1 di buku ini ditulis dengan modul 1 dengan judul Pengertian Dasar Bisnis Kewirausahaan dan Lingkungan Bisnis. Secara umum bahwa berbagai konsep bisnis atau buku ini menjelaskan berbagai konsep bisnis, kewirausahaan, lingkungan bisnis, dan lingkungan perekonomian serta bagaimana menyusun bisnis. Jadi pada bab awal ini masih dijelaskan dasar-dasar bisnis, apa itu kewirausahaan dan lingkungan bisnis. Lalu kita ke bab 2 dengan judul Konsep Dasar Berdagang dan Pasar Bebas. Menjelaskan konsep dasar berdagang dan pasar bebas, juga berbagai konsep berdagang dan pasar beserta berbagai hambatan, terutama bila melakukan perdagangan di antara atau di pasar bebas atau perdagangan dengan negara lain. Jadi pada saat kita melakukan perdagangan pasti saja ada hambatan-hambatan yang bisa kita temukan, dan oleh karena itu buku ini sudah menjelaskan secara terperinci macam-macam hambatan apa saja. Dan jika suatu saat jika kita menemukan mungkin saja menemukan hambatan-hambatan tersebut, kita sudah punya persiapan untuk dapat melakukan penyelesaian yang tepat. Lalu pada bab selanjutnya yaitu pada bab 3 dengan judul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Jadi pada bab ini menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang wirausahaan atau sebagai seorang pebisnis mempunyai etika bisnis atau tanggung jawab kita sebagai manusia sosial. Secara umum menjelaskan berbagai konsep mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kewajiban yang penting bagi citra perusahaan ataupun citra dunia bisnis. Lalu pada bab 4 dengan judul Kepemilikan Bisnis dan Bisnis Kecil. Jadi pada bab ini menjelaskan kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Jadi secara umum menjelaskan berbagai konsep mengenai bentuk kepemilikan bisnis, lalu alasan berwirausaha, kenapa sih kita sebagai anak muda harus berwirausaha, lalu para pemangku kepentingan, siapa-siapa saja para pemangku kepentingan dalam dunia bisnis, dan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam bisnis. Itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam kita melakukan aktivitas bisnis atau bagaimana kita memanfaatkan sistem informasi dalam bisnis. Lalu pada bab 5 dengan judul Manajemen Bisnis dan Organisasi pada Pasar Sekarang. Jadi pada bab ini menjelaskan secara umum menjelaskan berbagai konsep manajemen ya atau pengelolaan, dan menjelaskan berbagai bentuk dan model struktur organisasi yang tepat bagi organisasi bisnis dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan bisnis ya di dunia ini yang sekarang sangat sering sekali berubah-ubah ya, tergantung dari keadaan di lingkungan sekitar kita. Lalu pada bab 6 dengan judul Proses Produksi dan Pengendalian Produk Manufaktur. Jadi bagaimana kita melakukan proses produksi sebagai pebisnis atau sebagai seorang wirausaha. Secara umum menjelaskan mengenai manajemen operasional beserta kegiatan dan fungsinya. Bagaimana kita melakukan manajemen operasional serta mengetahui kegiatan-kegiatan dan mengetahui tujuan dan fungsi-fungsinya, serta menjelaskan konsep pengendalian proses produksi. Ya. Lalu pada bab 7 dengan judul Memotivasi Karyawan untuk Menghasilkan Produk Berkualitas. Jadi bagaimana kita sebagai manajemen atau sebagai pemimpin memotivasi karyawan kita untuk menghasilkan produk berkualitas, karena ini sangat berhubungan sekali dengan materi yang saya pelajari di mata kuliah Ilmu Pengantar Administrasi ya. Ada sebuah teori yaitu teori neoklasik yang mengatakan bahwa semakin karyawan diberi perhatian khusus atau semakin karyawan diberi motivasi, maka semakin tinggi kualitas produk atau tingkat produktivitas karyawan. Jadi secara umum menjelaskan berbagai konsep mengenai bagaimana mengelola karyawan, mulai dari perekrutan hingga pengelolaannya, serta bagaimana hubungan kerja diatur dan dapat tercapai keharmonisan hubungan. Lalu pada bab 8 pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, bagaimana kita sebagai pembisnis bisnis kita itu bisa langsung mengena kepada pelanggan ya. Secara umum menjelaskan berbagai konsep mengenai strategi dan teknik pemasaran atau marketing yang dimulai dari penentuan produk, harga, distribusi, dan promosi. Itu semua sudah termasuk dalam bagian marketing. Lalu pada bab terakhir itu dengan judul Mengelola Sumber Keuangan dan Laporan Keuangan. Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana mengelola sumber keuangan dan laporan keuangan. Secara umum menjelaskan berbagai konsep mengenai manajemen yang dimulai dari keuangan, pencatatan keuangan, lembaga keuangan, dan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Jadi itu tafsiran dari bab per bab dalam buku ini. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu evaluasi. Bahwa dalam buku ini saya melihat ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya salah satu diantaranya adalah bahwa secara keseluruhan buku ini sudah sangat terperinci, artinya sudah sangat lengkap dalam menjelaskan materi-materi yang diutarakan, sehingga dapat dimengerti jika pembaca membaca keseluruhan buku. Juga cukup bagus karena di akhir setiap bab disediakan pertanyaan-pertanyaan analisis yang dapat digunakan oleh pembaca sebagai latihan dalam mempraktikkan teori. Jadi buku ini sudah lengkap, sudah jelas. Lalu di akhir babnya ada juga pertanyaan-pertanyaan
atau pertanyaan-pertanyaan uji kompetensi yang bisa kita gunakan sebagai ujian untuk menguji teori-teori kita. Dan juga buku ini sangat cocok apalagi untuk kita di prodi administrasi bisnis karena sangat berhubungan dengan bidang yang kita ambil, yaitu manajemen dan bisnis. Tapi di sisi lain buku ini juga punya beberapa kekurangan, seperti diantaranya bahwa materi yang sangat terperinci dibalut begitu panjang, ya, sehingga pembaca sepertinya sangat sulit atau cukup sulit untuk memahami jika tidak membaca keseluruhan. Artinya kita tidak bisa mengerti secara keseluruhan jika kita membaca hanya setengah-setengah atau bahkan hanya bagian-bagiannya saja. Jadi kita harus membaca keseluruhannya. Lalu juga dirasa sangat membosankan dikarenakan tidak adanya gambar-gambar atau hal-hal interaktif lainnya dalam meningkatkan keinginan kita untuk belajar. Jadi seperti itu evaluasi, dan seperti itulah ulasan atau mengulas buku saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan atau saya mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada kata-kata saya yang tidak patut saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman. Entah itu teman-teman di kelas ganjil ataupun di kelas genap. Sampai jumpa waktu kuliah di kampus.